Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wa ta'ala, menghidupkan dan mewafatkan kita di atas at-tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab majaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap benteng at-tauhid dan penutupan beliau segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau ringkasnya, penjagaan Nabi SAW terhadap at-tauhid dan larangan beliau dari segala yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini masih ada kaitan erat dengan bab sebelumnya, ya, atau mungkin 3 bab sebelumnya, tentang masalah kuburan yang tidak boleh dijadikan sebagai masjid, terutama kuburan beliau sendiri. Sekali lagi, ini masih ada kaitan dengan bab-bab sebelumnya. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama dari surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang sifat beliau azizun alaihi ma'anitum, menyusahkan beliau
apa yang menimpa kalian dari musibah malapetaka. Harisun alaikum. Beliau sangat antusias memberikan hidayah, kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, mari kita sejenak merenungkan ayat 128 dari surat Taubah ini. Yang pertama Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Kata-kata min anfusikum ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan ai minal Arab, dari bangsa Arab. Karena Rasul pertama kali memang diturunkan kepada bangsa Arab pada waktu itu. Adapun tafsir yang kedua mengatakan min jinsikum, minan nas, dari jenis kalian, yaitu dari jenis manusia, bukan dari jin maupun malaikat. Ini penafsiran ulama tentang kata-kata min anfusikum. Namun ini tidak saling bertentangan, karena memang beliau sekali lagi pertama kali diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Namun risalah beliau, ajaran beliau diperuntukkan untuk semua manusia, bahkan kepada al-jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka konsekuensi setiap manusia yang mendengar tentang risalah Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada beliau, untuk mengikuti ajaran beliau, untuk mentaati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus untuk ditaati. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah. Maka sekali lagi setiap muslim muslimah yang telah bersaksi, telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya mentaati ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan bab ini. Jangan hanya mengaku-ngaku mengikuti Rasul, mengaku-ngaku cinta Rasul, namun tidak mentaati Ar-Rasul, terutama sekali lagi dalam bab yang sangat penting ini, bab tauhid, ya. Maka setiap muslim muslimah sekali lagi yang telah bersaksi beliau adalah utusan Allah untuk mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasul dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul. Entah itu sesuai dengan hawa nafsu atau tidak, sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat atau tidak, selama ada perintah Rasul sami'na wa ata'na. Selama ada dalilnya, maka setiap muslim mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun melawan arus masyarakat yang sudah banyak meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama sifat Nabi kita Muhammad SAW dalam ayat ini. Beliau adalah Rasulun min anfusikum. Sifat Rasul yang kedua, azizun alaihi ma'anitum. Menyusahkan beliau apa yang menimpa kalian, wahai umat Islam. Dari musibah, malapetaka. Beliau ingin umatnya dalam keadaan selamat. Maka beliau banyak memberikan peringatan, warning.
tahdzir agar umat jangan masuk ke dalam hal-hal yang membahayakan fid dunya wal akhirah. Apalagi dalam bab ini beliau sangat amat memperingatkan umat Islam tentang bahaya yang paling berbahaya, yaitu asyirku billah. Jangan sampai umat Islam jatuh ke dalam dosa yang paling dosa, kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Beliau sangat amat luar biasa perhatiannya terhadap umat. Bahkan di kala perang pun, di kala jihad pun, beliau tidak segan-segan menegur, memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Seperti yang telah terjadi di perang Al-Hunain, ketika sebagian orang yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon keramat yang mereka iktikaf di pohon keramat tersebut dan mereka menggantungkan senjata mereka di pohon keramat tersebut. Ini dikala perang. Rasul tidak tinggal diam. Beliau pun menegur. Beliau pun memperingatkan dengan keras. Allahu Akbar. Innaha sunan kultum kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allah Maha Besar. Ini bentuk apa? Pengingkaran beliau bahwasanya yang wajib ya untuk disandarkan semua harapan tawakal hanya kepada Allah karena Allah Al-Akbar. Jangan naudzubillah min dzalik mengkeramatkan bergantung kepada pohon keramat atau yang lain. Kata Rasul, ini adalah kelakuan orang-orang Bani Israel. Seperti yang mereka katakan kepada Nabi Musa, buatkan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrikin punya sesembahan. Ini karena apa? Rasul punya sifat azizun alaihim ma'anitu. Menyusahkan beliau apa yang menimpa umat ini. Kemudian kata Allah lagi sifat yang ketiga dalam ayat ini, harisun alaikum. Beliau sangat antusias terhadap kalian, yaitu kata ulama harisun ala hidayatikum. Beliau sangat antusias untuk memberikan hidayah kepada kalian, terutama hidayatut tauhid. 10 tahun pertama di kota Mekah dakwah beliau la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini karena bentuk sifat Rasul tadi, sangat kasih sayang. Bagaimana beliau menyelamatkan umat dari kesyirikan, menundukkan kepada siratal mustaqim, kepada jalan at-tauhid. Ini sekali lagi sifatnya ar-Rasul sallallahu. Maka sekali lagi dalam segala keadaan beliau menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan dan dari jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Dari awal dakwah beliau sampai beliau mau meninggal dunia tidak lepas dari sifat ini. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang sudah kita sampaikan 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih tetap memperingatkan umat agar jangan mengkeramatkan kuburan, menuhankan kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Rasul mengatakan sekali lagi sebelum beliau meninggal dunia, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Karena memang itulah sifat Rasul. Beliau apa? Harisun alaikum, harisun ala hidayatikum. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan sifat Rasul yang keempat, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman.
orang tua saja, bapak atau ibu, ya, karena sayangnya kepada anaknya, maka dia melarang dari hal-hal yang apa? Berbahaya. Meskipun jika dibandingkan dengan bahaya syirik sangat jauh. Namun ini bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang itu bukan dibiarkan bebas, tidak. Ya, meskipun terkadang pahit rasanya. Ya, anak sakit dikasih obat meskipun pahit, namun apa? Harus demikian. Ini bentuk kasih sayang, bukan malah apa? Dibiarkan begitu saja. Inilah Rasul SAW sangat kasih sayang kepada umat. Maka beliau pun tidak segan-segan selalu memerintahkan untuk kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah dan sekaligus melarang, memperingatkan dari kesyirikan dan segala jalan yang menuju kepada kesyirikan. Maka al-ulama yang merupakan warasatul anbiya, para dai yang meneruskan tongkat estafet dakwah Nabi Muhammad SAW, demikian sifatnya. Tidak segan-segan untuk mengatakan ini syirik, bentuk kasih sayang kepada umat. Jangan sampai umat apa? Jatuh ke dalam kesyirikan yang itu akan membahayakannya fi dunya wal akhirah. Yang kalau umat Islam berbuat syirik, tidak akan mungkin pertolongan Allah akan datang. Tidak mungkin umat Islam akan menang, akan jaya kalau masih ada kesyirikan di tengah mereka. Karena Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum walladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Dalam surat An-Nur ayat 55 yang artinya Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa. Yang kedua, janji Allah, Allah mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Janji Allah yang ketiga, Allah akan rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Namun syaratnya satu, kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Mereka harus beribadah kepadaku saja, tidak berbuat kesyirikan. Ini yang dipraktekkan oleh Ar-Rasul, oleh al-ulama yang warasatul anbiya, oleh para duat ahli sunnah wal jamaah, memperingatkan umat terus dari bahaya kesyirikan. Ini bentuk kasih sayang kepada mereka. Sebagaimana tadi Rasul disifati dengan bil mu'minina ra'ufu ar-rahim. Meskipun terkadang banyak yang salah menyikapi, dikira kalau dakwah tauhid memecah belah umat, memusuhi umat. Padahal sekali lagi ini dakwah Nabi yang disifati oleh Allah bil mu'minina ra'ufu ar-rahim. Kita pindah kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yang kedua kata Rasul, wala taj'alu qabri idan. Dan jangan menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, warwatu thiqat, dan perawi-perawinya terpercaya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat amat berkaitan dengan bab yang satu ini dan juga bab-bab sebelumnya.
yaitu yang berkaitan dengan haramnya mengkeramatkan kuburan. Kuburan siapa saja, entah kuburan Nabi ataupun para wali. Karena itu adalah jalan menuju kepada kesyirikan seperti yang telah terjadi di zaman kaum Nabi Nuh dan juga di zaman jahiliyah. Ya, kalau antum masih ingat bab sebelumnya tentang makna alat, afaraitumul lata wal uzza. Kita bahas hadis ini yang pertama berkaitan dengan la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini ada dua maknanya. Makna yang tersurat dan yang tersirat. Makna yang tersurat yaitu jangan jadikan rumah kalian sebagai tempat pemakaman. Dan ini memang ada dari umat Islam yang melakukan hal itu. Entah dengan wasiat dari orang tuanya atau memang anaknya kepingin ayahnya kalau meninggal dunia dimakamkan di rumahnya atau di pekarangan rumahnya. Ini Rasul apa? Melarang. La taj'alu buyutakum kubura. Karena kalau ada orang yang meninggal dikubur di rumahnya, yang pertama ini bisa mengarah kepada apa? Kesyirikan. Karena mungkin apa? Ada rasa pengagungan kepada, apalagi di negeri kita penuh dengan dongeng-dongeng mistik, ya. Nanti apa? Biar rohnya tidak gentayangan, dibuatkan sesaji, dibuatkan hal-hal yang apa? Berbau khurafat ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul pun apa? Melarang hal tersebut. Atau di antara sebab mengapa kok dilarang? Karena ini bisa memadaratkan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut atau mungkin setelahnya. Ya. Mungkin apa? Ketika misalnya qadarullah, ya, keluarga itu bangkrut. Kemudian mau dijual rumahnya. Siapa yang mau beli rumah itu? Karena dalamnya ada apa? Kuburan. Ya, orang lain mungkin apa? Tidak mau membeli rumah yang ada apa? Kuburan di pekarangannya ataupun bahkan mungkin dalam kamar rumahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, kenapa? Apa hikmah dilarang hal tersebut? Karena orang yang dikubur di rumahnya itu tidak akan mendapatkan doa kaum muslimin. Kenapa? Karena dia apa? Tidak diziarahi oleh kaum muslimin. Beda kalau di pemakaman. Banyak yang berziarah di kuburan. Dan Rasul SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dahulu melarang kalian berziarah kubur, maka ziarahlah kubur kalian. Karena itu akan mengingatkan apa? Negeri akhirat. Dan Rasul mengajarkan kalau orang itu masuk pemakaman, mengucapkan apa? Salam doa. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang dikubur di rumah nggak mungkin dapat apa? Salam seperti itu dari kaum muslimin. Itu diantara kenapa kok dilarang mengubur orang mati dalam rumah atau di pekarangan rumah, tidak dimakamkan di pekarangan umum. Kemudian makna yang tersirat yaitu jangan menjadikan rumah kalian mirip dengan kuburan. Dengan tidak menjadikan salat sunnah di rumah. Ya. Karena kalau kuburan kan tidak boleh kita salat di dalamnya. Karena Rasul mengatakan tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka sebaliknya, kalau rumah itu jadikan untuk salat sunnah kalian. Terutama bagi kaum pria, kaum laki-laki. Kalau salat wajib di masjid. Kalau salat sunnah di rumah. Rasul mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Kata Rasul, sebaik-baik, semulia-mulia, seafdol-afdol salatnya seseorang, ini sekali lagi bagi kaum pria. Itu di rumah, kecuali salat wajib. Kalau perempuan lebih dianjurkan salat di rumah. Kalau laki-laki di
diwajibkan salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan, yaitu dengan tidak salat sunnah di dalam rumahnya tersebut. Ya. Nah, padahal sekali lagi semulia-mulia salat sunnah itu di rumah. Kecuali beberapa salat sunnah yang lain. Seperti salat taraweh tentunya di masjid meskipun hukumnya sunnah. Salat istisqa dan seterusnya. Intinya ini makna yang tersirat dari kata-kata wala taj'alu buyutakum qubura. Demikian pula di rumah bacakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kata Rasul dalam riwayat yang lain, la taj'alu buyutakum qubura fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fi suratil Baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, ini makna yang pertama dari bagian hadis la taj'alu buyutakum qubura. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari hadis ini, wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai idan. Id itu hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Dinamakan Id li'annahu ya'ud. Karena dia terus berulang. Kembali dilakukan. Entah setiap tahun, setiap bulan. Ya. Atau setiap minggu, setiap hari. Namanya Id. Ada ya'ud. Apa makna la taj'alu qabri idan? Kata para ulama. Jangan kalian mondar-mandir di kuburanku terus menerus. Setiap mungkin orang sholat di Masjid Nabawi, 5 waktu mampir ke kuburan Nabi. Meskipun hanya untuk mengucapkan salam. Ini kata Rasul, la taj'alu qabri idan. Makanya para sahabat Rasul, meskipun mereka adalah manusia yang paling cinta kepada Rasul, yang sangat menghormati, mengagungkan Rasul, gak ada riwayat mereka terus mondar-mandir di kuburan Rasul SAW. Ya, kuburan Rasul di waktu pertama kali itu ada di samping Masjid Nabawi, bukan di dalam masjid. Ya, karena Rasul dikubur di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tidak ada riwayat para sahabat mondar-mandir di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul melarang. Ini bukan kita yang melarang, Rasul la taj'alu qabri idan. Bahkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sangat dikenal dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu saat beliau itu safar melewati tempat yang pernah dilewati oleh Rasul SAW. Beliau pun merundukkan kepala beliau. Ketika ditanya kenapa? Karena kata beliau, aku pernah melihat Rasul lewat di tempat ini, beliau merunduk. Padahal apa? Ini bukan ta'abudan. Rasul merunduk karena mungkin ada apa? Ranting, pohon dan sebagainya. Namun karena semangatnya ittiba sampai diikuti oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Intinya beliau sangat luar biasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sangat luar biasa cintanya kepada Rasul. Namun beliau, kata para ulama, tidaklah berziarah di kubur Nabi SAW yang di kota Madinah kecuali sepulang dari safar. Jadi sekali lagi, beliau meskipun tinggal di kota Madinah, beliau apa? Hanya ziarah di kubur Nabi sepulang dari apa? Safar saja. Gak mondar-mandir terus di kuburan Nabi, apalagi iktikaf. Tidak. Ini sekali lagi bukan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Bukan mereka tidak cinta, mereka paling cinta. Namun mereka tahu cinta kepada Nabi dengan ittiba sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi diantaranya? Ini Rasul yang mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai idan. Kenapa demikian? Untuk menutup rapat-rapat pintu apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah diduakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling banyak terjadi. Bagaimana manusia istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sekali lagi ini yang Rasul apa? Wanti-wanti, Rasul tahdir. La taj'alu qabri idan. Dan Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, beliau memakruhkan
memakruhkan dalam istilah salaf yang sudah pernah kita sampaikan, melarang, membenci orang-orang yang selalu mondar-mandir di kuburan Nabi meskipun hanya untuk mengucapkan salam. Selesai sholat, mampir ke kuburan Nabi mengucapkan salam. Atau mengkhususkan setiap waktu fajar, selesai sholat subuh, melewati kuburan Nabi mengucapkan salam. Ini kata Imam Malik termasuk yang dimakruhkan oleh beliau. Karena sekali lagi tidak ada para sahabat yang mencontohkan hal tersebut dan mereka paham akan apa yang Rasul maksud dalam hadis ini. La taj'alu qabri idan. Demikian pula mungkin orang yang umroh atau yang haji, kalau mau ziarah ya silakan pada waktu apa? Datang selesai salat tahiyatul masjid, silakan berziarah. Jangan sampai terus menerus. Ya, karena sekali lagi tidak ada ajarannya dari Rasul ataupun para as-salaf. Di antaranya tadi, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian bagian ketiga dari hadis ini, wasallu alayya, salawatlah, ucapkanlah salawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepadaku karena selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ini sebagai bentuk penjelasan kata para ulama kenapa kok tidak boleh mondar-mandir terus di kuburan Nabi. Meskipun hanya untuk mengucapkan salam salawat. Kenapa salawat kita kepada Rasul itu akan sampai kepada Rasul meskipun kita di Indonesia, kuburan Rasul ada di kota Madinah. Ini Rasul yang mengatakan, gak usah na'udzubillah min dalik, mondar-mandir ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bersolawat di mana saja kita silakan bersolawat kepada Nabi SAW dan itu akan sampai kepada Nabi SAW. Namun perlu diketahui juga bukan maksudnya Rasul tahu yang gaib, tidak. Karena Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummati as-salama. Kata Rasul, Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Rasul tidak tahu yang gaib. Namun sekali lagi Rasul mengetahui salam umat beliau dari para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salam umat beliau kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga nggak perlu kita titip salam kepada orang yang umroh. Titip salamku ya untuk Rasul SAW. Nggak usah. Antum sholawat sendiri sampai insya Allah kepada Rasul. Ini yang Rasul katakan sendiri. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Baik, ini ditegaskan lagi pada riwayat berikutnya. Kita baca riwayat berikutnya. Wa an Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayada'u. Dari cicitnya Rasul, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau cicitnya Rasul, ini keturunan Rasul SAW yang memang harus dihormati karena beliau betul-betul keturunan Rasul dan beliau betul-betul ittiba kepada ajaran Rasul. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Ali bin Al-Husain termasuk afdalut tabi'in. Tabi'in yang mulia. Tabi'in muridnya sahabat, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Meskipun ini juga dikeramatkan oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Namun beliau ini termasuk apa? Ahlul baitnya Rasul, termasuk ulama dari kalangan tabi'in. Makanya antum hati-hati, jangan sampai salah ucap, melaknat imam-imamnya kelompok Syiah Isnai Asyariyah. Yang dimaksud adalah 12 imam. Di antaranya Al-Husain. Dan juga putranya Ali Zainal Abidin. Ini ulama ahli sunnah. Paham ya? Beda dengan
imam-imam yang dimaksud adalah dai-dai mereka. Paham ya? Sekali lagi hati-hati. Demikian pula sekarang ini hati-hati dengan propaganda Syiah Rafidhah dan sebagainya yang membantu kaum muslimin di Palestina, padahal kadzabun, itu sandiwara mereka. Nah, karena nggak mungkin ya Yahudi diperangi oleh cucunya sendiri Syiah Rafidhah. Yang memproduksi Syiah Rafidhah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Cucu nggak mungkin ngelawan apa? Kakeknya. Baik, itu secara umum demikian. Hati-hati, propaganda saja, kadzabun. Enggak rudal mereka kepada kaum muslimin. Nah, taib intinya Ali bin Al-Husain, cicitnya Rasul, pernah melihat seseorang masuk ya ke kuburan Nabi lewat dinding yang ada di kuburan pada waktu itu. Kanat inda qabrin Nabi sallallahu fayadkhulu fiha. Orang itu masuk ke kuburan Nabi seraya berdoa. Fanahahu, maka Ali bin Al-Husain melarangnya. Ya. Ini cicitnya Rasul yang cinta kepada Rasul. Ya, namun melarang orang tersebut berdoa di dalam pemakaman kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang melarang bukan Wahabi ini. Ini Ali bin Al-Husain, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqal, seraya berkata, ala uhadditsuka hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku ceritakan, kabarkan tentang sebuah hadis yang aku dengarkan dari ayahku. Siapa ayah beliau? Al-Husain, cucunya Rasul. Yang aku dengar dari kakekku, yaitu siapa? Siapa kakeknya Ali Zainal Abidin? Ali bin Abi Thalib, dari Rasul SAW. Apa kata Rasul? La tattakhidu qabri ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Di antaranya menjadikan kuburan Rasul untuk berdoa. Dengan meyakini doa di kuburan Rasul itu mustajab. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu kuburan pun di atas muka bumi ini yang merupakan tempat mustajab untuk apa? Doa. Ini seandainya ada kuburan yang doa itu mustajab, maka apa? Kuburannya Rasul. Tapi itu tidak pernah apa? Dikatakan oleh Rasul, bahkan Rasul melarang, dan itu yang dipahami oleh cicitnya Rasul yang bernama Ali Zainal Abidin. La taj'alu qabri ida. Ini yang dilarang oleh apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan pertama kali mungkin hanya meyakini ini tempat yang mustajab, kuburan Rasul tempat yang mustajab untuk doa. Namun nanti akhir-akhirnya apa? Berdoa minta-minta kepada Rasul, maka ditutup erat-erat pintu menuju kepada kesyirikan, terutama pintu menyekutukan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan lagi, wala buyutukum kubura, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yuballighuni aina ma kuntum, karena ucapan salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.